ini untuk membahas buku milik Pak Tovan. Di sini saya ingin membahas tentang bab 15 yang berjudul penyajian laporan keuangan PSAK 1. A. Pengantar PSAK 1 tahun 2013. 1. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. 2. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Pengantar penyesuaian. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. Pernyataan PSAK 1 tahun 2013. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan untuk sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. C. Latar belakang perubahan. 1. Perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. 2. Pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009 mengikuti perubahan terakhir IAS tahun 1 tahun 2010. 4. Efektif berlaku 1 Januari 2015. Tidak ada penerapan dini. Perubahan PSAK 1 tahun 2013. A. Judul laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. B. Informasi kooperatif minimum dan tambahan. C. Pemisahan penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak terkait. 1. Akan direklasi ke laporan laba. D. Tambahan definisi laba rugi, pemilik, material, penyusunan klasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. E. Sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain. 1. PSAK 65 konsolidasian PSAK 4 laporan keuangan tersendiri. 2. PSAK 15 investasi pada asosiasi dan ventura bersama. 3. PSAK 68. Perbedaan dengan PSAK 1 dan IAS 1. A. Ruang lingkup tidak berlaku untuk entitas syariah. B. Menghilangkan kemungkinan penggunaan untuk entitas sektor publik. C. Tambahan aturan regulator pasar modal sebagai suatu acuan untuk entitas yang berada di bawah pengawasan dalam divisi perubahan PSAK 1 tahun 2009. A. Nama menjadi laporan posisi keuangan. Tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. B. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. C. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba. D. Laporan keuangan awal periode untuk penyajian retroaktif perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. E. Minimum line item penyajian neraca properti investasi dengan menggunakan metode ekuitas aset yang dimiliki untuk dijual, pajak tangguhan pajak ini, dan lain-lain. Tujuan. 1. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lain. 2. Pernyataan ini mengatur: pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan. Kedua, struktur laporan keuangan. Ketiga, persyaratan minimum. Keempat, isi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas. Definisi.
1. Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan kompresif lain. 2. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 3. Laporan keuangan. 1. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. 2. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik umum. 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. 2. Kelangsungan usaha. 3. Dasar akrual. 4. Material dan agregasi. 5. Saling hapus, tidak boleh kecuali disyaratkan dan atau diizinkan suatu PSAK. 6. Frekuensi pelaporan tahunan. 7. Informasi kooperatif periode sebelumnya. 8. Konsistensi penyajian dan klarifikasi. F. Ketentuan penyajian 10A. 1. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan kooperatif lain dengan laba rugi dan penghasilan kooperatif lain disajikan dalam 2 bagian. 2. Bagian tersebut disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan kooperatif lain. 3. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi terpisah. 4. Jika demikian, laporan laba rugi terpisah tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan kooperatif yang dimulai dengan laba rugi. Informasi kooperatif minimum 38, 38A, 38B. J. Informasi kooperatif minimum 38, 38A, 38B. 1. Entitas menyajikan informasi kooperatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan kecuali diizinkan atau disyaratkan oleh PSK. 2. Informasi kooperatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. A. Perubahan kebijakan akuntansi. Penyajian kembali, restruktif atau reklasifikasi. 1. Entitasnya memilih. 1. Entitas dapat menyajikan informasi kooperatif sebagai tambahan atas laporan keuangan kooperatif minimum yang disyaratkan PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. 2. Informasi kooperatif ini dapat berisi terdiri 1 atau lebih laporan keuangan namun tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. 3. Ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. 4. Misalnya, entitas dapat menyajikan 3 laporan laba rugi dan penghasilan kooperatif lain sehingga penyajian periode berjalan periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, restruktif atau reklasifikasi. 1. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya sebagai tambahan atau laporan keuangan kooperatif minimum jika pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara restruktif. Kedua, penerapan restruktif, penyajian kembali restruktif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. 2. Entitas penyajian 3 laporan posisi keuangan pada pertama, akhir periode berjalan, 2. akhir periode sebelumnya, dan 3. awal periode. I. Laporan posisi keuangan. 1. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non pengendali. 2. Penyajian kepentingan non pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. 3. Minimum line item penyajian neraca. 4. Informasi minimum yang disajikan dalam laporan keuangan. Liabilitas lancar. 1. Klasifikasi liabilitas lancar jika pertama, mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan.
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 2. Entitas mengklarifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. K. Laporan laba rugi kompresif. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi kompresif. 2. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba kompresif. 3. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. 3. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi berdasarkan faktor historis dan industri. 2. Klarifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. M. Klarifikasi beban. 1. Minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. 2. Jika klarifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi dan imbalan kerja. N. Laporan perubahan ekuitas. 1. Menunjukkan total laba rugi kompresif selama satu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. 2. Untuk tiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retrospektif. 3. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba pos pendapatan kompresif dan transaksi dengan pemilik. 4. Jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. O. Keterbatasan penyajian laporan keuangan. 1. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang sebuah perusahaan, laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan harus terbuka untuk segala interpretasi dan sebagai akibatnya ketika laporan disajikan, orang sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. 2. Sebagai contoh, beberapa investor menginginkan saham mereka kembali dengan adanya penyajian data laporan keuangan yang buruk pada periode tertentu, atau investor lain rela menunggu dan percaya. Saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode dalam menentukan apakah terdapat tren tertentu di waktu tertentu dan membandingkan hasil laporan keuangan dengan perusahaan lain di industri yang sama.